iku tak ambakno ngene dadi 20. Stoke 10 Iya, gak apa-apa numpang. diturune. Nah, itu penting kan mriku mboten kuwaco, tapi ono baloke meskipun tisu. Oh Meskipun ngono. balik mesti. Iki tak gawe Jatnya iku sedikit 20. sedikit cadokan kaitan ngeten. Gak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upacara bendera memperingati Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2024 di Pondok Pesantren Min Haji Rosidin Kabupaten Gresik. Daftar pejabat upacara: Inspektur Upacara Kiai Haji Abu Said ST, Cadangan Haji Supriyasto SHMH, Perwira Upacara Haji Wafik Esos, Cadangan Haji Rakiwi Esos, Komandan Upacara Ahmad Miftahul Huda, Cadangan Nur Hadi, Pengibar Bendera Sigit Arianto, Muhammad Reza Aditya Putra, Ibnu Majah. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Royan Dawud Haji Ali. Pembacaan doa Haji Husnul Hamidi SPDI MPDI. Pembawa acara Haji Edi Mawansa Eskom. Pasukan upacara: Pemuda LDI, Pemudi LDI, Wanita LDI, Senkom, Persinas Asad, Santri-santriwati Pondok Min Haji Rosidin, masyarakat kawasan pondok, undangan kompeten terkait di lingkungan pondok. Susunan acara sebagai berikut. Acara persiapan: pasukan upacara memasuki lapangan upacara. Komandan peleton menyiapkan dan menempatkan pasukan. Peserta upacara telah siap di lapangan upacara. Acara pendahuluan. Persiapan pasukan selesai. Komandan kompi mengambil tempat. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Acara pokok: Inspektur upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada Inspektur upacara. Laporan Komandan upacara kepada Inspektur upacara. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur upacara. Pembacaan teks Pancasila. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Amanat Inspektur upacara. Pembacaan doa. Laporan Komandan upacara kepada Inspektur upacara. Penghormatan pasukan. Inspektur upacara meninggalkan lapangan upacara. Penutup. Laporan perwira upacara kepada Inspektur upacara. Komandan upacara meninggalkan lapangan upacara. Pasukan dibubarkan. Peserta upacara meninggalkan lapangan upacara. Untuk hikmatnya upacara, dimohon seluruh peserta agar menonaktifkan handphone atau setidaknya menyetel nada mode getar. Upacara bendera memperingati Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2024 dimulai. Persiapan pasukan selesai. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Pasukan disiapkan. Pimpinan saya kembali. Masing-masing kepada
Inspektur upacara tiba di tempat upacara. Pasukan disiapkan. Penghormatan pasukan dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Inspektur Upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor upacara bendera memperingati Hari Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia tahun 2024. Siap! Laksanakan. Laksanakan! Undangan dimohon berdiri. Persiapan pengibaran bendera merah putih. Penghormatan kepada bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya dipimpin oleh Komandan Upacara. Pada bendera merah putih, hormat! Gerak!
Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita, marilah kita mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta. Mulai. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti seluruh peserta upacara dan undangan. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undangan dimohon duduk kembali. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh petugas. Lapor. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Siap? Kerjakan. Silakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembuka bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa
mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Amanat Inspektur Upacara. Pasukan diistirahatkan. Pasukan diistirahatkan untuk amanat istirahat di tempat. Bapak, Ibu, dan hadirin semuanya yang saya hormati, izinkanlah saya akan membacakan amanat Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Amanat Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia pada upacara perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79, 17 Agustus 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Saudara-saudara warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia sebangsa dan setanah air. Alhamdulillahirabbil alamin. Mengawali sambutan ini, pertama-tama perkenankan saya mewakili Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia memanjatkan puji dan syukur pada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat bersama-sama untuk memperingati dan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia, negara yang sangat kita cintai ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada para sahabatnya, para tabi'in, para ulama sebagai warasatul anbiya, beserta segenap umatnya sampai akhir zaman. Amin. Saudara-saudara warga LDII sebangsa dan setanah air, usai proklamator bangsa membacakan naskah proklamasi kemerdekaan pada 79 tahun yang lalu, kita telah mendapatkan suatu nikmat yang tidak ternilai harganya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kemerdekaan
dari daratan hingga lautan. Nikmat kemerdekaan yang Allah berikan kepada bangsa Indonesia merupakan jasa, amal solih, bahkan amal jariah para pejuang kemerdekaan yang telah melalui jalan yang berliku, tantangan yang berat, mengorbankan harta, benda, bahkan nyawa. Mereka merasakan penderitaan dalam penjajahan yang akhirnya bisa membebaskan bangsa ini dari belenggu kolonialisme dan imperialisme. Para pejuang dan pahlawan bangsa dengan tulus ikhlas berjuang agar bangsa Indonesia memiliki masa depan bangsa yang lebih baik. Berkat ridha Allah, perjuangan bangsa yang tertindas itu akhirnya mengantarkan rakyat Indonesia pada gerbang kemerdekaan yang diimpikan sejak tahun 1928. Dengan demikian, bangsa ini dapat menemukan jalan untuk mewujudkan tujuan kemerdekaannya, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan berdirinya bangsa Indonesia sebagaimana digagas para pendiri bangsa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu tetap relevan hingga kini. Memasuki setengah abad milenium kedua, Indonesia sebagai sebuah negara yang mengarungi samudra geopolitik dan geoekonomi yang menuntut kepiawaian nakodanya. Perjalanan bangsa Indonesia telah sampai pada tahun 2024 atau 79 tahun merdeka. Tahun ini merupakan tahun krusial karena pergantian kepemimpinan baru dan rencana pemindahan ibu kota negara, sehingga tema Nusantara Baru Indonesia Maju memiliki makna yang dalam bagi bangsa Indonesia. Sementara dalam tatanan global yang sedang berubah, polarisasi kekuatan dunia dari unipolar menjadi multipolar mengakibatkan dunia yang mudah retak dan bercerai-berai. Terdapat konflik di Eropa Timur sehingga Timur Tengah, dari Asia Pasifik hingga daratan Afrika, hegemoni Barat yang terpelihara sejak 1990-an mendapati dirinya menghadapi perlawanan di mana-mana, termasuk pengucilan Israel dan penentangan rakyat Eropa terhadap para pemimpinnya yang membela Israel. Dunia yang sedang tidak baik-baik saja juga menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Indonesia agar tetap bisa menjalankan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang sekaligus menahan gejolak global, menyeret bangsa Indonesia ke dalam kehancuran ekonomi dunia, sekaligus meremukkan cita-cita pembangunan nasional. Saudara-saudara warga LDII sebangsa dan setanah air, mencapai usia 79 tahun bagi bangsa Indonesia merupakan sebuah prestasi tersendiri. Berkat rahmat Allah, dalam 7 dekade Indonesia tetap bersatu ketika ada negara yang hilang dari peta dunia ataupun terpecah belah. Namun kerja bangsa ini belum selesai, karena Indonesia harus meraih momentum di mana pada tahun 2045 70% populasi nasional adalah generasi produktif yang memungkinkan Indonesia meningkatkan produk domestik bruto dan bertransformasi menjadi negara maju yang makmur. Namun mencapai cita-cita masa depan harus pula dengan bijak, melihat apa yang kita miliki saat ini untuk meraih target besar tersebut. Bangsa Indonesia memiliki modal kuat yang dibangun dari satu pimpinan ke pimpinan nasional berikutnya.
Namun dari seluruh modal sosial SDM merupakan inti dari suksesnya pembangunan nasional. Sejak tahun 2011, LDII berupaya melahirkan SDM profesional religius dengan 29 karakter luhur untuk mewarnai Indonesia emas tahun 2045. Untuk melahirkan SDM berkualitas tersebut, tantangan kita hari ini adalah menyelesaikan persoalan stunting, kedaulatan pangan, pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan, dan pemerataan pembangunan. Presiden Joko Widodo telah membangun berbagai infrastruktur untuk mendorong dan mengakselerasi penyelesaian berbagai masalah tersebut yang nantinya tongkat estafet pembangunan dilanjutkan oleh Presiden terpilih Jenderal Prabowo Subianto. Dengan demikian, seluruh rakyat Indonesia termasuk warga LDII di dalamnya memiliki tanggung jawab untuk membantu menyukseskan pembangunan nasional untuk menyambut 100 tahun kemerdekaan Indonesia agar Indonesia emas tahun 2045 benar-benar terwujud. Saudara-saudara warga LDII sebangsa dan setanah air, sebagai bagian dari komponen bangsa Indonesia, pada hari ini ulang tahun kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-79 ini, saya ingin mengajak seluruh warga LDII untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan bersama-sama dengan pemerintah. LDII sebagai ormas Islam yang memiliki legitimasi yang kuat di mata pemerintah dan masyarakat adalah subjek atau aktor pembangunan yang sejajar dengan aktor-aktor pembangunan yang lain dalam konsep masyarakat madani, harus senantiasa berkontribusi kepada pemerintah, bangsa, dan negara. Melalui penguatan 8 program pengabdian LDII untuk bangsa, yakni pertama, kebangsaan, kedua, keagamaan, ketiga, pendidikan, keempat, ekonomi, kelima, pangan dan lingkungan hidup, keenam, kesehatan, ketujuh, teknologi digital, dan kedelapan, energi baru dan terbarukan. Segenap warga LDII meyakini mampu membantu pemerintah mengantarkan Indonesia sebagai bangsa dan negara maju pada tahun 2045 dengan terus melahirkan SDM mumpuni yang tawakal kepada Allah sekaligus adaptif dengan perkembangan zaman. Segala upaya itu akan menjadikan jariah bagi kita semua, sekaligus menjadi kita sebagai manusia terbaik di sisi Allah. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat kepada manusia yang lain. Saudara-saudara warga LDII sebangsa dan setanah air, di penghujung sambutan ini saya mengajak seluruh warga LDII untuk memeriahkan acara hari ulang tahun kemerdekaan ini. Mari kita meningkatkan kontribusi masing-masing di lingkungan dan aktivitasnya. Jadilah warga negara yang baik, jadilah teladan di antara para teladan. Mari kita bersemangat dan bergembira hari ini, karena esok kontribusi kita ditunggu oleh Ibu Pertiwi. Merdeka! 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 Demikianlah sambutan yang saya berikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undangan dimohon berdiri. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنك قلت ادعوني أستجب لكم وإنك لا تخلف الميعاد وإنا نسألك كما هديتنا للإسلام ألا تنزعه منا حتى تتوفانا وأنا مسلم يا الله ya Dzal Jalal wal Ikram. Pada pagi hari ini Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 kami melaksanakan upacara bendera dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia. Ya Allah Tuhan yang Maha Esa, dengan penuh kerendahan hati kami seluruh bangsa Indonesia mempersembahkan puji syukur kehadirat-Mu. Engkaulah sang pencipta alam semesta ini. Engkaulah Dat yang mengatur alam seisinya, dan Engkau pula lah yang menentukan segala-galanya. Oleh karena itu, hanya kepada-Mu kami berserah diri dan memohon pertolongan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, atas segala rahmat dan karunia-Mu, hari ini kami seluruh bangsa Indonesia kembali dapat memperingati hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Tambahkanlah Tuhan kasih sayang-Mu sebagai berkah bagi kami mengisi kemerdekaan menuju negeri yang adil dan makmur di bawah ridho-Mu. Ya Allah, Tuhan Maha Pemersatu, jadikanlah peringatan upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia ini sebagai momentum merekatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa kami. Jauhkanlah bangsa kami dari buruk sangka, percekcokan, perselisihan, dan perpecahan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, masih panjang perjuangan bangsa kami dan masih jauh pula perjalanan sejarah bangsa kami. Oleh karena itu, hindarkanlah bangsa dan negara kami dari fitnah dan mara bahaya, dan mantapkanlah tekad kami untuk membangun negara dan bangsa karena menjadi negara yang beriman, bertakwa, berakhlakul karimah, adil, makmur dan sejahtera, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa ibu bapak kami, para pemimpin ulil amri kami, dan para pejuang syuhada kami. Terimalah amal dan perjuangan kami, karena Engkau adalah Dat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengabulkan, kabulkanlah permohonan dan doa kami, agar kami semua tergolong hamba-Hamba-Mu yang beruntung fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma alif baina qulubina wa aslih data bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur jannibnal fawahish ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li nikmatik muthina biha qabiliha wa atimmaha alaina. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal riba wal zina wal zalazila wal mihan wa su'al fitani ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha khassa wa an sa'iri biladil muslimina 'ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Undangan dimohon duduk kembali.
Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan pasukan. Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Inspektur Upacara meninggalkan tempat upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Upacara selesai. Komandan upacara dapat membubarkan pasukannya. Upacara telah selesai. Masing-masing komandan kopi dapat membubarkan barisan. Kerjakan! Mohon perhatian, para peserta upacara tetap berada di tempat masing-masing. Peserta upacara berada di tempat masing-masing. Arek pondore sukses. Hadirin yang kami hormati, dengan berakhirnya rangkaian upacara, maka selesailah tugas. Selanjutnya untuk acara saya serahkan kembali kepada rekan kami dan kawan-kawan. Dirgahailah negaraku, jayalah bangsaku, aman sentosa negeriku, amin. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Mohon maaf jika terdapat kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan selamat langsung disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Abdul Said SD. Terima kasih, alhamdulillah, jazakumullah khairan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah adik-adik kita, pemuda kita, dan seluruh peserta upacara. Hadirin yang kami hormati, upacara berjalan lancar walaupun keadaan panas. Mohon maaf ibu-ibu di tempat yang paling berat menghadap matahari, tapi hanya satu saja yang harus meninggalkan pasukan. Tepuk tangan untuk ibu-ibu. Ya. Kemudian dari bapak-bapak, tidak satupun ada yang tertinggal mengikuti secara penuh. Untuk itu disyukuri, alhamdulillah, jazakumullah khairan. Dirgahayu Republik Indonesia ke-79. Semoga selalu jaya, senantiasa Republik tercinta. Para seluruh petugas, kita sampaikan terima kasih, alhamdulillah, jazakumullah khairan. Untuk itu mohon bersabar, nanti foto dengan pengatur dan pengurus agar ada kenangan. Mulai